Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Kita bertemu di hari Selasa yang penuh kebahagiaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini materi PPKN kita lanjutkan mengenai sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Substansi pertahanan dan keamanan NKRI. Yang pertama, hakikat pertahanan negara. Pertahanan negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan itu sendiri yaitu sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, kemudian ada yang namanya sistem pertahanan negara. Apa itu sistem pertahanan negara? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancamannya. Nah, sistem pertahanan dan keamanan negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 30 ya. Ayat 1. Nah, ini sebagai berikut ya. Yang pertama, ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian di ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian NRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 3, maksud saya ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas AD, AL, dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian ayat 4, Kepolisian NRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian ayat 5, susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan dan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan pasal 30 UUD NRI 1945 tersebut, nah di sini terlihat ya bahwa pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban dan tanggung jawab tiap warga negara Indonesia, tidak terbatas oleh tentara dan polisi saja. Nah, kemudian pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara. Nah, pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara ini berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini ada di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang kedua, pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini juga ada di dalam pembukaan UUD NRI 1945. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, ini ada di batang tubuh, ya. Kemudian yang keempat, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini juga ada di batang tubuh, ya. Kemudian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara menyatakan bahwa berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip antara lain bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kemudian yang kedua, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Ya, oleh karena itu tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara kecuali ditentukan oleh undang-undang. Jadi dalam hal ini, dalam prinsip yang kedua ini, upaya pertahanan negara itu harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Nah, ini penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai, ya, seperti sesuai dengan sila keempat. Nah, kemudian bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil, ya. Jadi prinsip ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai, ya. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Nah, untuk itu pertahanan negara keluar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu fakta pertahanan dengan negara lain. Kemudian yang kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Kemudian yang terakhir, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Nah, kemudian selanjutnya kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara. Nah, ini sudah ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara ini diatur dalam Tetapan MPR 6 tahun 2000, ya, tentang pemisahan TNI dengan Kepolisian NRI. Nah, ini di dalam pasal 1, TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Kemudian di pasal 2 ayat 1, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Jelas, ya. Kemudian yang
kedua, ayat 2, kepolisian NRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Nah, sudah jelas, TNI pertahanan, kepolisian NRI berperan dalam memelihara keamanan. Kemudian ayat 3, dalam hal terdapat berkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan kepolisian NRI harus bekerja sama dan saling membantu ya. Jadi di samping tadi diatur tentang pemisahan kedudukannya, tetapi di sini dalam pertahanan dan keamanan TNI dan kepolisian NRI harus saling bekerja sama. Kemudian program pemerintah untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando dan pengendalian antar komponen. Nah, pemerintah di sini mengadakan berbagai program untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional disertai dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando dan pengendalian antar komponen. Program ini antara lain ya ada program bala pertahanan wilayah. Nah, program bala pertahanan wilayah ini terdiri atau meliputi yang pertama pembinaan TNI AD. Nah, ini program peningkatan pembinaan wilayah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Nah, ini tujuannya untuk menciptakan kondisi yang aman dan dapat menjadikan desa sebagai basis kekuatan pertahanan rakyat semesta. Gunanya untuk meningkatkan kemampuan pembekalan dan pemeliharaan wilayah. Yang kedua, pembinaan TNI AL. Meliputi program peningkatan pengendalian laut dan peningkatan pembinaan perlawanan rakyat di laut ya. Ini untuk meningkatkan sistem dukungan administrasi dan logistik sehingga mampu menunjang pertahanan dan keamanan laut. Kemudian yang ketiga, pembinaan TNI AU. Nah, ini program peningkatan kemampuan komando dan pengendalian operasi udara. Ini untuk menunjang pertahanan dan keamanan udara ya. Nah, kemudian yang kedua, program bala pertahanan terpusat. Ini meliputi pembinaan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dalam peningkatan kemampuan pengamatan, penyerangan, dan pertahanan masing-masing. Kemudian yang ketiga, program angkutan terpusat. Ini meliputi peningkatan kemampuan pemindahan strategis pasukan, perlengkapan dan perbekalan ke seluruh wilayah Indonesia, serta pembentukan satuan-satuan tempur cadangan untuk meningkatkan kekuatan bala pertahanan wilayah. Yang keempat, program bala cadangan ya, meliputi kegiatan pembentukan satuan-satuan tempur, satuan-satuan tempur, kemudian satuan-satuan tempur cadangan untuk meningkatkan kekuatan bala pertahanan wilayah, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan peperangan wilayah, satuan-satuan AD, kemudian laut dan udara cadangan untuk meningkatkan kemampuan pemindahan strategis serta personil militer cadangan dalam rangka membangun satuan-satuan cadangan. Yang terakhir yaitu program intelijen dan komunikasi terpusat. Ini meliputi peningkatan kemampuan personil dan penambahan tenaga-tenaga ahli intelijen dan komunikasi. Kemudian peningkatan pelaksanaan kegiatan topografi dan hidrografi untuk melengkapi data bumi dan perairan wilayah Indonesia, dan peningkatan kemampuan komunikasi strategis yang meliputi pendayagunaan peralatan modern yang sudah ada. Itu program pemerintah untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando dan pengendalian antar komponen. Kemudian yang selanjutnya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ini sudah diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 2 ya.
bahwa pertahanan dan keamanan negara itu harus dilaksanakan dengan menggunakan sistem Sishankam-Rata ya. Nah, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan yang pertama kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kemudian kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Itu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kemudian yang kedua, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, menurut Jurnal Litbang, ya ini sebentar, ini kesadaran bela negara ini sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya tentang pertahanan negara, menyatakan upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kemudian upaya bela negara tersebut selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara ya, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, kewajiban bela negara itu sudah diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Kemudian kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang sudah diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945. Nah, kemudian ini menurut ya keikutsertaan warga negara dalam bela negara itu merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Nah, menurut Jurnal Litbang Kemenak RI, nilai-nilai ini di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ini ada nilai-nilai yang harus dipahami penerapannya oleh setiap warga negara ya, yaitu yang pertama cinta tanah air. Nah, Indonesia ini memiliki wilayah yang cukup luas. Nah, selain itu Indonesia juga merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu perlu kita syukuri dan perlu kita cintai. Nah, kesadaran bela negara yang ada pada setiap warga negara ini didasarkan pada kecintaannya terhadap tanah air. Mencintai tanah air ini merupakan salah satu nilai kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan berbagai hal. Misalnya dengan menghargai dan mempelajari sejarah negara Indonesia. Kemudian menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan dengan mengikuti program Siskamling di lingkungan masyarakat. Kemudian kerja bakti. Selain itu, kita sebagai warga negara ya juga bisa menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Misalnya ikut lomba-lomba tarian daerah serta mengenal dan mempelajari bahasa daerah. Ya. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu dikaitkan dengan cita-cita serta tujuan hidup bangsa. Nah, untuk mewujudkan sikap yang sesuai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, masyarakat dapat melakukannya dengan mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok,
serta menjadi anak bangsa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Nah, seperti yang kalian tahu, Pancasila ini merupakan ideologi negara kita, ya. Pancasila adalah warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila tidak hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila ini adalah alat pemersatu keberagaman di Indonesia yang mencakup beragam budaya, agama, dan etnis. Nah, nilai-nilai Pancasila ini dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Ya. Jadi, ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentunya kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara kita. Ya, contohnya nyatanya perhelatan bulu tangkis internasional. Nah, ini termasuk upaya dalam bela negara. Ya, atlet ya bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus rela berkorban waktunya untuk berlatih keras, ya. Begitupun supporter ya, entah supporter sepak bola, bulu tangkis atau lainnya. Nah, ini juga supporter ini rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri untuk mendapatkan tiket, ya, demi mendukung langsung para atlet yang berjuang demi mengharumkan nama bangsa. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh wujud berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh lainnya apa? Menjadi peserta Olimpiade Sains Internasional. Jadi para pelajar peserta Olimpiade Internasional tersebut belajar sungguh-sungguh. Mereka merelakan waktunya untuk mengikuti ajang tersebut, ya. Kenapa kok merelakan waktunya? Hal itu dilakukan yaitu untuk membawa nama baik bangsa dan mengharumkan bangsanya di kancah internasional. Yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, bekerja keras dalam menjalankan profesi masing-masing. Nah, kesadaran bela negara ini dapat diwujudkan antara lain dengan cara ikut mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, kemudian membantu korban bencana, menjaga kebersihan daerah sekitar tempat tinggal, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, kemudian mencegah tawuran pelajar atau tawuran antar warga, antar kelompok, ya, serta menghargai serta mencintai produk dalam negeri. Nah, itu nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya oleh setiap warga negara. Demikian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti silakan WA Bu Elo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.